Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili dan Xiaoyu melihat dua ras iblis yang datang ke dataran di mana Nili dan Xiaoyu menyembuhkan diri. Kekuatan dua ras iblis itu berada di Heavenly Axis. Mereka sangat kuat. Karena hal itu, Nili memutuskan untuk bersembunyi dan menghindari dua ras iblis tersebut. Melihat kedua ras iblis sudah pergi, Nili dan Xiaoyu keluar dari persembunyian. Mereka berencana untuk kembali ke Sakti Bulu Ilahi. Akan tetapi, di depan mereka berdua, muncul seorang ras iblis. Dia bernama Uyashi. Uyashi berbincang dengan Nili. Mereka saling berkenalan. Setelah mengobrol, Uyashi menatap Nili. Dia merasakan kalau ada fluktuasi ruang dan waktu. Nili dan Xiaoyu, mereka berdua terdiam, tidak mengatakan apapun. Uyashi kembali berkata, "Jangan khawatir, aku tidak punya dendam dengan kalian berdua. Dan aku tidak akan melakukan apapun pada kalian tanpa alasan yang pasti." Uyashi kembali bertanya, "Jadi, kalian berdua juga ada di sini untuk istana Dewa Puid Ilusi?" Akan tetapi, Nili dan Xiaoyu tidak mengatakan apapun. Suasana menjadi sepi. Merasa suasana menjadi canggung, Uyashi kembali berkata, "Jadi, kamu tidak di sini untuk istana surgawi Puid Ilusi? Lalu, apa yang kamu lakukan di sini? Tidakkah kamu tahu bahwa daerah ini sangat berbahaya?" Mendengar apa yang dikatakan Uyashi, Nili berpikir, apa yang dikatakan Uyashi itu benar. Aku telah mendengar tentang istana surgawi Puid Ilusi di kehidupanku sebelumnya. Tempat itu adalah istana megah yang ditinggalkan oleh seorang ahli tertinggi dari zaman kuno. Pintu ke istana hanya terbuka setiap 6 tahun sekali. Ada banyak harta karun yang tersembunyi di sana, juga memiliki banyak bahaya. Setiap kali dibuka, ada banyak ahli yang berbondong-bondong ke sana. Dalam waktu 60 tahun, Sakti Dewa Iblis akan menyerbu istana surgawi Puid Ilusi dan akan mengambil harta karun yang ada di tempat tersebut. Uyashi yang melihat Nili dan Xiaoyu tidak mengatakan apapun, dia kembali berkata, "Hah, mengapa aku menanyakan pertanyaan seperti itu? Dengan kekuatanmu, memasuki istana surgawi Puid Ilusi hanyalah berjalan menuju ke kematian. Kau sebaiknya bergegas dan meninggalkan istana ini sesegera mungkin." Mendengar perkataan Uyashi, Nili akhirnya berkata, "Kenapa kedua ahli ras iblis itu mengejarmu? Apakah itu karena istana surgawi Puid Ilusi?" Uyashi tertawa. Dia berkata, "Mengejarku? Bagaimana bisa kedua orang bodoh itu menjadi lawanku? Ada total 6 aula spiritual di Sakti Dewa Iblis. Orang-orang itu dari aula spiritual api, sementara aku dari aula spiritual air. Beberapa waktu yang lalu, aku menemukan item yang tidak diketahui dekat dengan istana surgawi Puid Ilusi. Beberapa orang mencoba merebutnya dariku, jadi aku membunuh beberapa dari mereka. Setelah itu, mereka mulai mengejarku." Memandang Uyashi yang menjelaskan dengan santai, Nili berkata, "Jadi, mereka benar-benar mengejarmu?" Uyashi kembali menjawab, "Aku bisa dengan mudah membunuh mereka, hanya dengan sedikit kekuatan. Tapi aku tidak mampu untuk mengungkapkan diri. Itu sebabnya aku tidak bisa diganggu untuk melawan mereka." Mendengar perkataan Uyashi, Nili terkejut. Dia berkata, "Item yang tidak diketahui, apa itu?" Uyashi memasukkan tangannya ke dalam jubah. Dia melirik ke Nili. Sepertinya dia sedikit ragu menunjukkan benda tersebut. Setelah berpikir sejenak, Uyashi berkata ke Nili, "Karena kalian berdua hanyalah ahli di alam Heavenly Pit, tidak ada salahnya menunjukkannya ke kalian." Uyashi menunjukkan sebuah item. Item itu berbentuk seperti kelereng, berwarna merah, tapi ukurannya lebih besar, seukuran telur ayam. Uyashi berkata, "Ini barangnya, bagaimana menurut kalian?" "Aku tidak tahu apa itu, tetapi aku dapat mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang bagus." Nili tertegun melihat benda di tangan Uyashi. Dia berkata, "Hah? Batu kabut merah?" Mendengar perkataan Nili, Uyashi terkejut. "Oh, kamu tahu benda apa ini?" Nili mulai menjelaskan tentang apa yang dia ketahui. Dia berkata, "Ya, saya tahu apa itu. Itu adalah batu kabut merah. Batu itu cukup langka, tapi itu bukan harta karun. Paling-paling, kau dapat menggunakannya untuk menempa artefak kelas 5. Mendengar penjelasan Nili, Uyashi cukup terkejut. Dia berkata, "Apa? Tidak mungkin. Apa kau berbohong padaku? Aku tidak percaya bahwa sesuatu yang tidak biasa ini bukanlah harta karun." Melihat sikap Uyashi, Nili berkata, "Hanya karena sulit ditemukan bukan berarti itu harta karun. Jika kau tidak percaya, cobalah mencari informasi di buku kerajinan Dewa Papilion.
halaman 761. Uyashi terkejut mendengar penjelasan Nili dengan detail. Dia merenung dan mengingat sesuatu. Uyashi berkata, "Buku Dewa Kerajinan? Aku pikir aku memiliki salinan buku tersebut." Uyashi mulai mencari buku yang disebutkan Nili. Akhirnya dia menemukan buku itu. Uyashi mulai membuka buku tersebut. Dia berkata, "Aku merobek beberapa halaman untuk kertas toilet, tapi masih bisa dibaca. Aku ingin tahu, apakah halaman 761 masih ada di sini?" Uyashi berhenti pada sebuah halaman. Dia menatap isi halaman tersebut dan sangat terkejut. Wajahnya sedikit kesal. Dia berkata, "Hah? Jadi aku menyia-nyiakan begitu banyak usaha hanya untuk benda omong kosong ini, dan bahkan membunuh selusin orang karena benda ini." Melihat ekspresi Uyashi, Nili tertawa. Dia berkata, "Haha, lain kali kau harus membaca beberapa buku lagi sebelum bertarung untuk mempertahankan benda tersebut." Uyashi sangat kesal. Dia melambaikan tangan ke Nili sambil menyuruhnya pergi. Dia tidak ingin membaca informasi tentang benda yang dia dapat. Itu membuatnya sakit hati. Mendengar itu, Nili berkata, "Itu adalah omong kosong." Uyashi kembali berpikir. Kemudian dia berkata, "Bahkan jika itu bukan harta karun, itu masih langka. Aku mungkin mendapatkan untung yang cukup besar jika aku menjualnya ke teman-temanku. Mereka pasti tidak akan mengenalinya." Uyashi menatap Nili. Dia berkata, "Kau mungkin hanya berada di alam Heavenly Pit. Tetapi siapa yang mengira bahwa kau akan sangat berpengetahuan?" Xiaoyu juga menatap ke arah Nili. Dia juga penasaran dengan Nili. Di sisi lain, Nili tersenyum. Dia berkata, "Haha, itu salah satu manfaat dari belajar. Jika kau masuk ke istana surgawi Puedelusi seperti itu, kamu pasti tidak akan dapat menemukan apapun." Uyashi terkejut, merasa apa yang dikatakan Nili masuk akal. Dia berkata, "Apakah kau tahu tentang istana surgawi Puedelusi?" Xiaoyu terdiam mendengar percakapan dua orang di depannya, sedangkan Nili terdiam sebentar. Kemudian dia berkata, "Aku hanya mengetahui beberapa hal." Uyashi tersenyum. Dia berkata, "Dalam ratusan ribu tahun, para ahli yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat memecahkan array 10.000 ilusi di luar istana surgawi Puedelusi. Mereka tidak dapat memasukinya. Namun, ada beberapa yang berhasil masuk secara tidak sengaja dan kembali dengan beberapa barang bagus." Dia menatap Nili dan bertanya, "Apakah kalian ingin masuk denganku?" Mendengar ajakan Uyashi, Nili menjawab, "Susunan array 1000 ilusi tidak terlalu sulit untuk dihancurkan. Namun, kami berdua hanyalah ahli di dalam Heavenly Pit. Kalau kami masuk, kami akan berjalan ke kematian kami. Aku lebih suka tidak pergi." Dalam hati Nili bergumam, Uyashi ini tampaknya bukan orang yang dapat diandalkan. Bahkan, jika memasuki istana surgawi Puedelusi dan memperoleh beberapa harta, dia pasti akan mencuri untuk dirinya sendiri. Kembali ke Uyashi. Dia yang mendengar perkataan Nili sangat senang. Dia berkata, "Apakah benar kau bisa memecahkan array 1000 ilusi? Kau tidak berbohong kan? Bisakah kau memberitahuku bagaimana caranya mengatasi susunan array tersebut? Aku akan masuk sendiri. Jika aku berhasil menemukan barang bagus di sana, aku akan membagi beberapa denganmu. Bagaimana?" Mendengar tawaran yang diberikan Uyashi, Nili menjawab, "Ada lebih dari 1000 bagian dari array 1000 ilusi. Masing-masing membutuhkan metode pemecahan yang berbeda." Sedikit penjelasan itu membuat Uyashi kebingungan. Nili kembali berkata, "Bisakah kau mengingat semuanya jika aku memberitahumu?" Mendengar apa yang dikatakan Nili, Xiaoyu bergumam, Uyashi ini akan terpikat oleh rencana Nili. Uyashi merasa bingung. Dia berkata, "Lalu, bagaimana dengan ini? Aku akan membawa kalian ke istana surgawi Puedelusi dan kalian akan membantuku memecahkan array 1000 ilusi. Semua hasil yang kita dapat akan dibagi 50-50. Nili menjawab, "Aku tidak akan pergi." Nili melihat ke Xiaoyu. Dia berkata, "Kita akan segera pergi dari tempat ini." Nili mulai berjalan. Dia mengajak Xiaoyu pergi meninggalkan tempat tersebut. Uyashi sangat kesal. Amarahnya mulai meluap. Dia menghentikan Nili pergi. Saat Nili melihat ke belakang, Uyashi berkata, "Jika kau tidak pergi denganku, aku akan membunuhmu."